pelitamu, terangilah kegelapan dunia. Lihatlah mereka yang tersesat, putus asa dan menderita. Bawalah mereka pulang, bawalah mereka pulang. Katakanlah pada mereka bahwa Allah mengasihi semua. Carilah mereka yang terhilang, sayangi mereka yang terbuang. Bawalah mereka pulang, bawalah mereka pulang. Nyalakan pelitamu, biarlah terus bersinar. Agar mereka yang dalam dosa kembali pada jalannya. Katakanlah pada mereka bahwa Allah mengasihi semua. Carilah mereka yang terhilang, sayangi mereka yang terbuang. Bawalah mereka pulang, bawalah mereka pulang. Nyalakan pelitamu, biarlah terus bersinar. Agar mereka yang dalam dosa kembali pada jalannya. Di mana kasihmu yang semula kau miliki? Sayangi mereka, kasihi mereka, bawalah mereka Di mana kasihmu yang semula kau miliki? Sayangi mereka, kasihi mereka, bawalah mereka pulang. Sayangi mereka, Kasihi mereka, bawalah mereka Tuhan, kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan telah
ku rasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu. Buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah. Mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam
menyembahmu, merendahkan diri, bersatu dengan tangismu, bagiku tak tercinta. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Di tanganmu mengalir. Selamat malam saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali malam hari ini. Kita boleh berkumpul kembali untuk menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bahkan kita boleh memuji namanya yang agung, dan kita boleh diberi kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, mari kita persiapkan hati kita memasuki ibadah di malam hari ini. Kita mengangkat satu pujian, layaklah segala bangsa. Kita agungkan namanya, kita yakini bahwa dialah yang maha besar. Besar dan ajaiblah karyamu. besar dan ajaiblah karyamu, adil dan besarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa,
Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, Amin Tuhan. adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. layaklah segala bangsa, Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, ya Kaulah yang layak kudus. sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita meyakini bahwa Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, Allah yang layak disembah, Allah yang kami agungkan dan kami sembah. Yesus Kristus yang membawa kami, yang menyelamatkan kami dari lubang dosa, dari lumpur dosa yang begitu dalam. Kami mengagungkan Tuhan, namamu yang kudus, kami gentar di hadapan-Mu. Kami datang malam hari ini ya Bapa di hadapan-Mu, memohon Engkau untuk menyucikan hati dan pikiran kami. Kami manusia yang berdosa, kami tidak layak untuk mendapatkan kasih-Mu. Tapi Engkau memilih kami sebagaimana adanya diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Bapa, di malam hari ini kami datang kepadamu. Kami meneduhkan hati kami sejenak dari segala kesibukan kami. Kami datang untuk menaikkan segala permohonan doa kami. Bahkan kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami boleh menikmati kehadiran-Mu di malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, memberkati setiap jaringan yang kami gunakan, peralatan-peralatan yang kami gunakan. Kiranya semuanya boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, kami sudah bermohon. Haleluya. Amin. Saudara, kita bersyukur kalau Tuhan memanggil kita untuk menjadi alatnya. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita hanyalah manusia berdosa yang Tuhan selamatkan. Tetapi kita jangan berdiam diri saudara, menikmati keselamatan itu hanya untuk diri kita sendiri. Mari kita kabarkan Injilnya, mari kita bertekad untuk membawa, menjadi pemberita Injil bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekarang waktunya. Kita diutus untuk berdiri teguh. Kita diutus
kita telah ditempatkan sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang khusus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Mari kita yakinilah bahwa Tuhan mengutus kita ke dunia ini. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Amin. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang khusus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota Terlebih tersedia. mulia. Terlebih mulia mahkota Terlebih mulia. tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, biarlah kita mengambil kesempatan itu untuk boleh mengabarkan Injil. Mari kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, jangan hanya berdiam diri, jangan hanya merasakan kepuasan karena Tuhan sudah memberkati hidup saya. Tetapi biarlah berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, mari kita sebarkan Injilnya. Beritakan kepada mereka yang putus asa, berikan kepada mereka yang hilang pengharapan. Mari kita bawa kasih-Nya. Saudara, mari
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Mengasihi yang Dia kasihi. mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur hari demi hari Tuhan menyatakan kasih setia-Nya bagi hidup kami. Dan di malam hari ini kami datang kepadamu sebagai anak-anak Tuhan. Kami membutuhkan firman Tuhan untuk menerangi jalan kehidupan kami yang gelap. Kami membutuhkan firman Tuhan untuk terus mengingatkan kami agar kami boleh terus membagikan Injil kepada orang-orang yang belum berpengharapan. Kau memberkati pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan
dari surat 2 Timotius pasal yang pertama ayat 3 sampai 9. Surat 2 Timotius pasal yang pertama ayat 3 sampai 9, demikian firman Tuhan. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang kau yakini hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar cerita ini ya. Saya punya satu cerita. Ada sebuah percakapan tentang seekor anak unta dengan papanya ya. Mungkin saudara sudah pernah, tapi nggak apa-apa kita dengar kembali. Anak unta itu bertanya kepada papanya, "Papa, kenapa kita ini punya punggung yang menonjol dan keras?" Lalu sang papa unta itu kemudian menjawab, "Nak, kita punya punggung yang menonjol dan keras untuk menyimpan makanan dan minuman yang banyak. Kita ini biasanya tinggal di padang gurun, sehingga kita sulit menemukan makanan dan minuman." Lalu kemudian anak unta itu bertanya lagi kepada papanya, "Papa, kenapa kaki kita ini begitu panjang?" Lalu papa unta menjawab, "Nak, kita ini diciptakan Tuhan dengan kaki yang panjang karena kita perlu berjalan jauh di padang gurun. Jadi kita butuh kaki yang panjang." "Oh, begitu ya." Lalu kemudian anak unta ini bertanya lagi kepada papanya, "Papa, kenapa bulu mata kita ini panjang dan lentik?" Lalu sang papa unta itu menjawab, "Nak, Tuhan menciptakan kita dengan bulu mata yang panjang dan lentik supaya kita tidak kemasukan debu dan pasir di padang gurun. Karena di padang gurun itu banyak sekali pasir dan debu." "Oh, begitu ya, Pak." Lalu kemudian si anak unta itu terus bertanya kepada papanya, dan pertanyaan terakhir ditanyakan si anak unta kepada papanya, "Papa, ya, kan kita punya tubuh yang menonjol dan keras. Kita punya kaki yang panjang supaya kita bisa berjalan jauh di padang pasir. Lalu kita juga punya bulu mata yang lentik supaya di padang pasir kita tidak kelilipan atau matanya tidak kemasukan debu. Tapi Papa, kenapa kita ini tinggalnya hanya di kebun binatang? Kenapa bukan di padang gurun, Papa? Semuanya itu tidak akan berguna kalau kita hanya hidup di kebun binatang." Ya, saudara, cerita ini mungkin saudara pernah dengar ya. Saya kemudian coba merenungkan kisah ini dan mengambil sebuah refleksi, saudara. Kalau kita berkaca di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara, seringkali kita punya potensi, kita diberikan kemampuan, kita diajar banyak tentang firman Tuhan, bahkan kita diingatkan kembali, diberikan pemahaman bahwa kita punya Roh Kudus untuk kita bisa melangkah melakukan pekerjaan besar bagi kemuliaan Tuhan.
Tetapi saudara, seringkali apa yang kita miliki di dalam diri kita itu, kita punya potensi, kita punya kemampuan, tetapi seringkali kita tidak menggunakan itu saudara. Kita punya pengetahuan Alkitab yang baik, sudah sekian lama kita hidup menjadi orang Kristen, kita belajar firman Tuhan lewat saat teduh pribadi, lewat khotbah-khotbah di hari Minggu, bahkan di dalam kompelka, di rayon kita diingatkan terus akan kebenaran firman Tuhan. Tapi seringkali firman Tuhan itu hanya kita simpan bagi diri kita sendiri. Kita terkadang tidak menggunakan firman itu untuk bisa melayani orang lain yang perlu kita layani. Seringkali kita tidak mau keluar saudara ya. Seringkali kita tidak mau keluar untuk pergi ke tempat di mana semestinya orang Kristen berada saudara. Yaitu apa? Di ladang penginjilan. Saudara, kadang ya kebanyakan orang Kristen, semua yang ada di dalam dirinya, semua yang dia dapat itu disimpan saja. Orang Kristen lebih nyaman hidup bagi dirinya sendiri daripada dia harus membawa pesan firman Tuhan itu kepada orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sadarkah bahwa setiap menit, setiap detik ada banyak orang-orang di sekeliling kita yang jatuh di dalam keputusan yang salah di dalam hidup mereka. Keluarga yang hancur, kekerasan di dalam rumah tangga, narkoba, prostitusi, bahkan kecanduan minum-minuman keras. Saudara, sebagai orang Kristen, mari kita berpacu saudara dengan waktu. Pemahaman, kemampuan tentang kekristenan, kemampuan tentang pemahaman kita tentang Allah yang kita miliki, mari kita nyatakan kepada mereka yang memerlukan kasih Yesus. Jangan hanya berdiam diri saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang Paulus ingatkan kepada Timotius. Di dalam surat yang tadi kita baca, Paulus terus mengingatkan agar Timotius boleh terus memiliki hati yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk dia tidak malu menyaksikan kasih Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap. Saudara, sedikit gambaran siapa Timotius saudara. Nama Timotius beberapa kali disebut oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul. Ya, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul seringkali kita mendengar nama Timotius. Awalnya Timotius ini dikenal sebagai pemuda yang ditemui oleh Paulus di dalam perjalanan misi Paulus ke Listra. Dan kemudian Timotius mulai ikut bersama dengan Paulus. Hingga Timotius diikutkan di dalam berbagai pelayanan misi yang dilakukan oleh Paulus. Selama bertemu dengan Paulus, mengikuti pelayanan misi bersama dengan Paulus, Paulus banyak mengajar Timotius. Paulus banyak menolong Timotius untuk bertumbuh dengan baik di dalam perjalanan imannya. Hingga kemudian Timotius dikenal sebagai rekan yang sangat akrab dan juga rekan yang sangat setia di dalam perjalanan misi Paulus. Paulus memasukkan Timotius ke dalam kelompok perjalanan misi. Paulus sangat mengasihi Timotius. Bahkan kalau di dalam surat-suratnya Paulus sering mengatakan, Timotius anakku yang sah di dalam iman. Timotius anakku yang kekasih. Paulus mengakui kesetiaan diri di dalam Timotius selama mereka melayani bersama-sama. Saudara, selama perjalanan misi itu biasanya Timotius bersama-sama dengan Paulus. Tetapi dari bagian yang tadi kita baca barusan, itu nasihat yang Paulus berikan kepada Timotius karena saat itu Timotius sudah tidak lagi bersama dengan Paulus karena Paulus berada di penjara. Jadi Timotius melanjutkan pelayanan itu sendiri. Nah saudara, tetapi Paulus berharap bahwa di dalam bagian yang tadi, dia berharap bahwa Timotius yang sudah bertumbuh imannya, Timotius yang sudah mengerti tentang firman Tuhan dengan begitu banyak,
Paulus rindu untuk Timotius itu tidak hanya berdiam diri, tetapi Paulus rindu untuk Timotius bisa menjadi pengabar Injil. Seperti apa yang Paulus sudah lakukan. Paulus mau contoh hidupnya yang sudah dilihat oleh Timotius itu bisa dilakukan oleh Timotius kepada orang-orang di sekelilingnya. Nah saudara, Paulus minta untuk Timotius mengabarkan apa yang sudah selama ini dia pelajari. Sudah seringkali diberikan training oleh Paulus untuk melayani orang. Paulus rindu Timotius juga bisa menjadi seorang pengajar yang cakap, menjadi seorang pemberita Injil yang cakap. Saudara, inilah yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius dalam surat ini. Karena melalui pembekalannya selama ini kepada Timotius, Paulus merasa itu sudah cukup matang untuk Timotius. Timotius tidak menyimpan apa yang pernah diajarkannya selama itu, melainkan Timotius bisa membagikan berkat rohaninya kepada orang-orang di sekeliling dia. Saudara, kalau kita melihat gambaran kisah ini sama sebenarnya saudara ya. Sama sebenarnya di dalam kehidupan kita. Saudara, permisi tanya, sudah berapa tahun kita mengenal Tuhan Yesus? Mungkin ada yang sudah belasan tahun, puluhan tahun jadi jemaat. Apakah saudara sadar bahwa sebenarnya inilah saatnya untuk kita bergerak menjadi pengajar-pengajar yang cakap, menjadi pemberita Injil yang cakap, menjadi orang yang tidak malu untuk mengobarkan Injil. Setelah Tuhan Yesus mengatakan bahwa ladang sudah menguning, tetapi penuainya hanya sedikit sekali. Saudara, ladang sudah menguning, sudah mau busuk mungkin saudara ya, karena tidak ada yang menuai. Saudara, mari jawab pertanyaan saya di dalam hati. Bukankah setiap kita ini kebanyakan bukan orang Kristen yang baru saja bertobat kemarin? Mari kita coba mengevaluasi diri kita. Sudah berapa tahun saya mengenal Yesus? Berapa jiwa yang sudah saya bawa kepada Yesus? Apakah aku sudah cukup mengajar? Apakah aku sudah cukup menjadi berkat di lingkungan sekitarku? Setelah berapa kali kita sering mendengar bahwa kita dipilih oleh Tuhan bukan untuk diri kita sendiri yang selamat, tetapi kita dipilih Tuhan untuk membawa dan mengabarkan Injil keselamatan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara, sadarkah ketika sekali lagi kita diingatkan tentang pengabaran Injil, artinya ini bukan satu perintah yang menjenuhkan hati kita. Tapi harusnya kita sadar bahwa ketika kita diingatkan sekali lagi sebagai umat pilihan Tuhan, orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi agennya Tuhan di dalam memberitakan tentang Kristus. Saudara, kita ini orang yang dipercaya oleh Tuhan. Betapa senangnya kita saudara ya kalau dipercayakan untuk bisa mengerjakan satu bagian. Mungkin di dalam pekerjaan, di dalam usaha, kita senang menjadi orang yang dipercaya. Saudara, Tuhan mempercayakan ini kepada kita. Apakah kita menanggapi hal ini dengan serius? Saudara, soal pemberitaan firman Tuhan ini bukan cuma tugas orang-orang yang dipanggil menjadi hamba Tuhan. Tetapi tugas atau kepercayaan ini diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Dan Tuhan melihat bahwa saudara dan saya itu adalah orang yang mampu untuk mengajar, memberitakan Injil kepada mereka yang terhilang. Seperti Timotius ya, Paulus mengharapkan agar Timotius itu bisa mengobarkan Injil. Dia tidak malu untuk bersaksi dengan pemahaman-pemahamannya yang sudah dia terima selama ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bulan misi hanya 1 bulan. Tapi saya berharap bahwa kita tidak cuma berkobar-kobar di dalam 1 bulan ini. Tetapi biarlah ini menjadi komitmen kita bersama sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jangan sering kali mengatakan, aku gak bisa apa-apa Tuhan, aku gak pernah sekolah teologi, aku belum selesai membaca Alkitab.
Saudara, jangan pernah merasa bahwa saya hanya ibu rumah tangga, saya hanya seorang pengusaha yang sibuk dari pagi sampai malam mengurus usaha saya nggak sempat mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekeliling saya. Saudara, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menjadi pemberita Injil. Saudara nggak perlu pergi jauh-jauh ke suku-suku yang belum terjangkau. Tetapi di sekeliling saudara ada begitu banyak orang yang memerlukan kasih. Ada begitu banyak orang yang memerlukan Injil. Pernahkah saudara dengan jeli melihat mungkin di toko ketika kita bertemu dengan pembeli-pembeli, mungkin di toko ketika ada pegawai yang belum percaya, pernahkah kita memberikan teladan hidup yang baik? Pernahkah kita menyampaikan Injil kepadanya? Saudara, jangan menganggap bahwa menginjili, membagi berkat firman Tuhan itu adalah sebuah beban. Banyak hal saudara yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang pekerja, pernahkah kita menjadi teladan kepada rekan-rekan kita sehingga mereka melihat bahwa anak Tuhan punya gaya hidup yang berbeda. Anak Tuhan punya etos kerja yang berbeda daripada orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan saya nggak punya apa-apa, Tuhan saya nggak cakap membaca firman Tuhan, saya nggak pandai menyampaikan firman Tuhan atau Alkitab, saya gentar, saya takut. Saudara, kita lihat bahwa orang-orang yang Tuhan pilih di dalam Alkitab, kita lihat bukan orang-orang yang cakap. Ya saudara, kita lihat bukan orang-orang yang cakap. Daud Tuhan pilih, apakah karena Daud hebat? Tidak. Daud hanya punya ketapel untuk mengalahkan Goliat dan menjadi berkat bagi umat Israel. Dorcas, dia hanya memiliki sebuah jarum, tetapi dengan satu jarum itu dia memberkati orang banyak. Saudara, apa yang engkau miliki? Apa yang engkau punya sekarang? Jangan engkau simpan untuk dirimu sendiri. Tetapi kabarkanlah firman Tuhan itu kepada orang-orang di sekelilingmu Tuhan. Saudara, John Piper pernah mengatakan pernyataan ini. Ada 3 hal yang terkandung di dalam amanat agung Kristus kepada setiap orang percaya. Yang pertama, Anda dapat pergi. Yang kedua, atau Anda dapat mengutus orang untuk pergi. Yang ketiga, atau Anda dapat memilih untuk tidak melakukan keduanya. Tetapi kemudian John Piper memberikan satu kesimpulan bahwa orang Kristen yang mengabaikan hal ini, dia bukanlah seorang Kristen yang sejati. Saudara, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan terus membuat hati kita berkobar-kobar, membuat hati kita merasa kita punya hutang Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah firman ini terus diingat oleh setiap kami. Siapa kami sebagai orang-orang pilihan-Mu? Kami diselamatkan bukan untuk diri kami sendiri, tapi kami diselamatkan untuk membawa kabar baik itu, mengobarkan Injil, bersaksi tentang nama Kristus. Kiranya firman ini boleh terus menjadi berkat dan menjadi ingatan di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini kita meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan, menaikkan segala pokok doa kita di hadapan Tuhan. Menyambut pokok doa yang akan kita sampaikan, mari kita menyanyikan satu lagu Kota Tercinta. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi
tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu dengan doa kami. Saudara, kita akan memasuki pokok doa yang pertama. Kita akan berdoa bersama untuk negara Israel. Saudara, negara Israel adalah negara yang merupakan bangsa pilihan Allah. Namun bangsa ini terkenal dengan sifat tegar tengkuknya. Bangsa yang pada zaman Tuhan Yesus ini terkenal dengan keras kepala. Dan diketahui sampai dengan hari ini bangsa Israel banyak terlibat perang-perang dengan beberapa negara. Salah satunya adalah Palestina akibat masalah-masalah politik yang dihadapi. Saudara, mari kita membawa doa untuk bangsa pilihan Allah ini. Yang pertama, kita berdoa supaya bangsa Israel boleh terbuka hatinya akan Injil. Lalu kemudian yang kedua, kita berdoa agar bangsa Israel mempunyai pemahaman yang baru tentang Mesias dan bisa percaya akan Mesias. Yang kemudian yang ketiga, kita doakan untuk permasalahan politik yang akhir-akhir ini banyak terjadi di Israel dan membuat Israel sering terlibat perang karena kurangnya rasa perdamaian di negara tersebut. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami membawa doa kepadamu Tuhan Yesus untuk bangsa pilihan-Mu Israel. Engkau melihat sejak zaman para nabi bangsa ini terkenal dengan tegar tengkuknya. Tuhan, kami membawa doa kepadamu agar mereka boleh terbuka hati akan Injil, agar bangsa Israel boleh memiliki pemahaman yang sesungguhnya tentang Mesias. Tuhan, kiranya biarlah kedamaian boleh turun di tengah-tengah umat pilihan-Mu ini Tuhan. Permasalahan-permasalahan politik yang sering kali dihadapi di tengah-tengah bangsa pilihan-Mu ini seringkali mungkin menjadi batu sandungan buat bangsa-bangsa lain. Tuhan, kiranya tolong supaya umat pilihan-Mu sungguh-sungguh boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa-bangsa di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami buat negara Israel. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setelah yang kedua, kita akan berdoa buat negara Spanyol. Setelah negara Spanyol mempunyai latar belakang mayoritas yang masyarakatnya memeluk agama Katolik dan Kristen Protestan. Akan tetapi mayoritas masyarakat di Spanyol tidak mencerminkan kekristenan mereka. Mereka juga masih mengeraskan hati mereka terhadap Injil, bahkan sudah membuang Injil dan menganggap bahwa Injil itu adalah sebuah dongeng. Saudara, mari kita mengangkat pokok doa yang pertama untuk negara Spanyol. Kita berdoa untuk tantangan yang dihadapi oleh gereja di Spanyol di dalam membina iman kekristenan, agar mereka boleh menjadi saksi Kristus yang berani. Kemudian yang kedua, kita berdoa untuk lembaga-lembaga misi yang ada di Spanyol. Lalu kemudian yang ketiga, kita berdoa untuk pola kehidupan mahasiswa dan mahasiswi generasi muda di Spanyol, supaya mereka tidak beraktualisasi hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga mereka bisa menjadi berkat di negara Spanyol. Mari saudara kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami membawa doa untuk negara Spanyol. Dengan segala pergumulan bangsa dan negara mereka, kami bersama-sama menopang doa Tuhan. Mungkin begitu banyak mayoritas kekristenan di sana, tetapi biarlah kekristenan yang mayoritas itu boleh terus bertumbuh, bukan hanya secara kuantitas, tetapi kualitas hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh boleh nyata. Tuhan, kiranya berkati juga untuk lembaga-lembaga misi yang ada di Spanyol. Kiranya mereka boleh dengan maksimal untuk memberitakan Injil di sana. Pakai setiap orang-orang yang boleh dengan hati yang rela
untuk menjadi pengabar Injil, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di sana. Kami juga berdoa Tuhan untuk pola kehidupan mahasiswa-mahasiswi generasi muda di Spanyol, supaya mereka bukan hanya sibuk dengan diri mereka sendiri, tetapi mereka, anak-anak Tuhan, bisa menjadi berkat bagi bangsa dan negara mereka. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Ya Tuhan, ini doa kami buat bangsa Spanyol. Amin. Yang berikutnya kita akan berdoa buat negara Afrika Selatan. Saudara, Afrika Selatan, latar belakang penduduk di Afrika Selatan, mereka masih mempunyai kepercayaan kepada arwah-arwah ataupun dewa-dewa. Dan di Afrika Selatan juga kita tahu masih ada beberapa pihak yang menerapkan politik apartheid atau politik rasisme, perbedaan warna kulit. Akan tetapi di Afrika Selatan juga ada kelebihan di sana, yaitu ada lembaga-lembaga misi yang sering mencetak buku-buku Kristen, ada radio, siaran-siaran televisi yang menampilkan acara-acara kekristenan di sana. Saudara, mari kita berdoa untuk negara Afrika Selatan. Yang pertama, kita berdoa untuk orang-orang Kristen di sana. Kita berdoa untuk kepercayaan dan iman mereka kepada Tuhan agar semakin dikuatkan. Dan kemudian kita juga berdoa untuk politik rasis atau apartheid yang masih diterapkan supaya hal itu benar-benar dihapuskan. Kemudian yang ketiga, kita berdoa untuk lembaga-lembaga Kristen yang ada supaya mereka boleh menjalankan peranan mereka, menjalankan aktivitas mereka dengan baik untuk membantu penginjilan di sana. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami juga membawa doa untuk negara Afrika Selatan. Tuhan tahu begitu banyak kepercayaan-kepercayaan mereka kepada arwah-arwah maupun dewa-dewa. Tuhan, kiranya tolong supaya mereka boleh berbalik kepada Engkau. Mereka boleh menyadari bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah sia-sia. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau pakai para penginjil, para pengabar Injil Tuhan, untuk boleh mereka dengan sungguh-sungguh, bahkan Engkau melindungi mereka tatkala mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang belum mengenal Injil. Tuhan, kami melihat juga di Afrika Selatan masih ada politik-politik perbedaan warna kulit yang terjadi. Tuhan, kiranya hal ini boleh dihapuskan. Kiranya anak-anak Tuhan boleh menyadari bahwa hal itu adalah hal yang tidak baik. Tuhan, kiranya tolong lembaga-lembaga Kristen yang ada, siaran-siaran televisi, radio-radio yang menampilkan acara-acara kekristenan, itu bukan hanya sekedar menampilkan acara, tetapi terlebih lagi mereka boleh membentuk pemikiran untuk mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami berdoa untuk Afrika Selatan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Setelah berikutnya kita berdoa buat negara Cina. Setelah tahu latar belakang negara Cina, yang kita tahu kondisinya, negara ini adalah negara yang sangat menentang masuknya kekristenan dan tidak segan-segan menghukum orang-orang yang terlibat untuk mengabarkan Injil kekristenan. Agama Kristen seakan-akan menjadi musuh di Cina karena mereka beranggapan bahwa agama Kristen itu adalah agama penjajah. Setelah mari kita berlutut di hadapan Tuhan, membawa negara Cina ini ke dalam tangan Tuhan dengan pokok-pokok doa sebagai berikut. Kita berdoa yang pertama untuk lembaga misi Kristen yang ruang geraknya sangat terbatas di dalam pengabaran Injil. Kita berdoa supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di sana, mereka dapat terus berjalan dan menghadapi setiap tantangan yang ada. Lalu kemudian yang ketiga, kita juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di sana
Dan kebanyakan gereja-gereja yang ada di sana adalah bersifat tidak resmi karena mereka beribadah dengan sembunyi-sembunyi. Lalu saudara, kita juga berdoa di Cina, berdoa untuk keadaan orang Kristen yang teraniaya karena Injil. Mari saudara, kita menundukkan hati kita. Ya Tuhan, kami datang kembali lagi di hadapan-Mu, berdoa untuk negara Cina. Tuhan tahu negara ini begitu banyak populasi orang di sana. Tapi kami rindu Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan boleh bekerja luar biasa bagi negara Cina. Kami berdoa Tuhan untuk lembaga Kristen yang ruang geraknya sangat terbatas di dalam pengabaran Injil. Bahkan seringkali begitu banyak orang Kristen yang teraniaya karena memberitakan Injil. Tuhan, kami berdoa, kuatkan mereka. Engkau yang mengutus mereka ke sana. Kami percaya Engkau melindungi mereka Tuhan. Kiranya tantangan-tantangan yang mereka hadapi, yang misionaris-misionaris hadapi di Cina, mereka boleh terus berjalan dengan tuntunan Tuhan. Tuhan, kiranya tolong juga untuk gereja-gereja yang ada di sana, yang kebanyakan gereja-gereja di sana bersifat tidak resmi. Tuhan, kiranya tolong, walaupun mereka harus beribadah dengan sembunyi-sembunyi, biarlah iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus tetap ada. Kami berdoa membawa negara Cina ke dalam tangan-Mu. Amin. Saudara, yang berikutnya, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, secara khusus suku Dayak di Pontianak. Kita tahu latar belakang suku Dayak ini saudara, banyak di antara mereka yang masih percaya kepada animisme, penyembahan berhala yang begitu banyak di sana. Bahkan taraf masyarakatnya pun masih tergolong rendah. Mari saudara, kita membawa pokok doa untuk suku Dayak yang berada di Pontianak. Yang pertama, berdoa untuk kehidupan suku Dayak di Pontianak, supaya mereka boleh menjadi masyarakat yang bisa mengembangkan taraf kehidupan mereka dengan baik. Kemudian yang kedua, kita berdoa untuk praktik-praktik penyembahan berhala yang masih sering dilakukan di sana, dan bahkan kepercayaan mereka kepada dukun-dukun yang masih sangat kuat. Kemudian yang ketiga saudara, kita berdoa supaya Tuhan boleh membukakan hati mereka terhadap Injil. Mari saudara, kita membawa doa untuk suku Dayak di Pontianak. Tuhan Bapa di dalam surga, kami membawa doa kepadamu Tuhan untuk suku Dayak di Pontianak. Tuhan tahu begitu banyak praktik-praktik hidup mereka yang masih menyembah berhala, percaya kepada arwah-arwah, bahkan dukun-dukun yang mereka berhalakan. Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan bukakan hati mereka tentang kebenaran. Apabila banyak orang yang sudah memberitakan kebenaran kepada mereka, namun mereka masih keras hati, Tuhan, kami bermohon lembutkan hati mereka supaya mereka boleh terbuka akan Injil. Tuhan, tolong juga di dalam kehidupan mereka sehari-hari supaya mereka boleh mengembangkan taraf kehidupan mereka yang lebih baik. Mereka menjadi masyarakat-masyarakat yang tidak mudah diperbodoh oleh pihak-pihak lain. Tuhan, kiranya berkati untuk para misionaris, orang-orang yang dengan rela hati membawa Injil kepada masyarakat Dayak di Pontianak. Ini doa kami Tuhan Yesus. Dengar doa kami. Saudara, yang terakhir, kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, secara khusus suku Kaili Unde yang berada di Palu. Suku Kaili Unde ini terletak di Sulawesi Tengah, tepatnya di Palu. Masyarakat suku ini kebanyakan bercocok tanam. Mereka mempunyai hasil alam yang sangat baik seperti halnya kelapa. Akan tetapi suku ini masih tergolong berlatar belakang pendidikan yang rendah. Sehingga seringkali banyak pengusaha-pengusaha, baik pengusaha nasional maupun internasional, yang sering memanipulasi suku Kaili Unde ini dan berniat untuk tidak baik kepada suku ini.
terutama dengan sumber daya alam yang mereka hasilkan. Dan juga masih banyak penganut-penganut agama lain di suku Kaili Unde ini. Saudara, mari yang pertama kita berdoa untuk suku Kaili Unde. Berdoa untuk tingkat pendidikan bagi masyarakat di Kaili Unde supaya boleh bergerak ke arah yang lebih baik. Juga kita berdoa untuk bidang-bidang pendidikan supaya dapat menyediakan pendidikan yang layak bagi masyarakat di Kaili Unde ini. Lalu kemudian kita juga berdoa supaya Tuhan boleh menolong suku ini dari niat-niat pengusaha yang tidak baik yang ingin memanipulasi mereka. Lalu kemudian kita berdoa untuk supaya Tuhan boleh mengirimkan orang-orang untuk boleh memberitakan Injil kepada suku Kaili Unde. Mari saudara kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga membawa doa untuk suku Kaili Unde yang berada di kota Palu. Tuhan, Engkau melihat suku ini mungkin terpencil, suku ini mungkin sedikit terbelakang dengan pendidikan. Bahkan mereka sering dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak baik. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi mereka. Kami berdoa agar Tuhan boleh mengutus orang-orang yang tepat untuk memberitakan Injil kepada mereka. Supaya mereka juga bukan hanya mengenal Injil, percaya kepada Tuhan, mereka boleh punya taraf hidup yang baik. Tuhan, kiranya tolong, begitu banyak hasil alam yang mereka hasilkan, tetapi seringkali mereka ditipu, mereka dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak baik. Tuhan, kiranya tolong supaya ada juga pendidikan yang baik yang masuk kepada suku Kaili Unde ini, supaya masyarakat juga boleh memiliki taraf kehidupan yang baik. Berdoa untuk bidang-bidang pendidikan yang ada di sana, supaya boleh menyediakan pendidikan yang layak untuk masyarakat di suku Kaili Unde. Kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus, bahkan bukakan hati mereka yang masih tertutup akan Injil, kiranya Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami di hadapan Tuhan. Bapa, inilah segala seru doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh mendengar segala seru dan doa kami. Kami hanyalah alat-Mu. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh memberkati dan menolong kami. Bahkan setiap pokok doa yang kami naikkan boleh Tuhan dengar. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri berdoa kita pada malam hari ini. Kita sudah mendengar firman Tuhan, kita menaikkan pokok doa kita di hadapan Tuhan. Marilah saudara kita kembali ke dalam aktivitas kita. Jangan lupakan status kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang seharusnya pergi menyalakan terang, bawa terang itu kepada mereka yang hidup di dalam kegelapan. Nyalakanlah pelitamu, terangilah kegelapan dunia.
Carilah mereka yang terhilang, sayangi mereka yang terbuang, bawalah mereka pulang, bawalah mereka pulang. Nyalakan pelitamu, biarlah terus bersinar, agar mereka yang dalam dosa kembali pada jalannya. Di mana kasih-Mu yang semula Kau miliki? Sayangi mereka, kasihi mereka, bawalah mereka pulang. Sayangi mereka. Sayangi mereka, kasihi mereka, bawalah mereka pulang. Saudara, mari kita tundukkan kepala dan hati kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara, silakan bersaat teduh. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan di dalam persekutuan doa di Rabu yang akan datang. Shalom.